Coba diperhatikan. Kenapa Buddhisme disebut sangat filosofis? Apa sih sumbernya duka itu? Kalau kita bisa memutus rantai sebab akibat ini, kita terbebas dari duka dan mencapai nirwana. Yang pertama, sumber kita galau, sumber kita duka adalah kebodohan. Maka nyari ilmu itu wajib. Bodoh. Kalau kita bodoh, kenapa sih kalau kita bodoh? Orang bodoh kan gak ada hukumnya, Pak. Masalahnya kalau kita bodoh, yang kita lakukan itu bentuknya keliru mesti dan akan ada karmanya. Bodoh itu kan berarti dia tidak punya wawasan, sehingga yang diomongkan, yang dilakukan keliru. Ketika itu keliru, maka akan balik, ada karmanya. Tidak ngerti aku kalau tidak boleh tidak boleh mukul, tidak ngerti aku kalau nggak boleh mencaci maki, tidak ngerti. Karena tidak ngerti, maka tindakannya salah terus. Karena salah, yang dilakukan selalu menimbulkan karma jelek. Dan selanjutnya, karena tindakannya gitu terus, lama-lama akan membentuk kesadarannya. Kesadarannya juga jadi kesadaran yang keliru tentang kehidupan ini. Ketika kesadarannya keliru, maka lahir dan batinnya, nama dan rupanya, itu juga terbentuk secara keliru. Benar salahnya gak karu-karuan. Karena lahir dan batinnya terbentuk secara keliru, maka aktivitasnya sehari-hari, 6 landasan indri, 6 landasan itu panca indera yang 5 plus akal pikiran juga keliru. Dengan panca indera dan akal pikiran ini kan kita kontak dengan dunia luar. Dasarnya sudah salah. Ketika kita kontak dengan dunia luar, akan melahirkan sensasi, perasaan. Dari sensasi biasanya lahir nafsu, dari nafsu biasanya lahir keterikatan. Dan semuanya keliru karena basisnya sudah keliru. Dan keliru terus akhirnya apa? Kita punya utang sudah. Hidup kita tergantung kemana-mana. Hidup kita tidak bebas. Hidup kita terikat oleh banyak hal. Akhirnya penjelmaan. Kita tidak bisa tuntas. Kita lahir kembali terus menerus. Makanya itu ada kelahiran. Kalau itu ada kelahiran, berarti ada sakit, ada tua, ada mati. Dan muter terus. Itu yang disebut patikas samubada. Mata rantai sebab akibat. Ringkesnya ya, kalau kamu bodoh, yang kamu lakukan jelek, mesti keliru. Dirimu juga terbentuk secara jelek, secara keliru. Aktivitasmu juga keliru terus. Keliru berarti apa? Kamu kehilangan hakikat hidup. Ketika itu keliru, kamu akan lahir kembali terus, lahir kembali terus. Saya tidak tahu dulu kehidupanmu sebelumnya apa. Cuma kamu dapat kesempatan, dapat momen untuk ngerti bahwa jangan-jangan dulu aku juga sempat hidup. Itu sudah luar biasa. Kalau di Buddhisme, tidak setiap orang punya kesempatan untuk ngincipi. Oh iya ya, ada 8 jalan. Oh iya ya, ada 4 hakikat hidup. Ada karmanya masing-masing. Kok kamu bisa ngaji filsafat hari ini dan ketemu Buddhisme? Bagi Buddhisme itu juga karma dari perbuatanmu sebelumnya. Kok pas malam ini waktunya Buddhisme kamu tidak masuk, itu juga pasti ada karma dari perbuatan sebelumnya. Apapun yang kamu alami, yang kamu rasakan hari ini, itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Entah di hidup ini atau di hidup sebelumnya. Patikas samubada. Ada mata rantai sebab akibat yang harus kamu tanggung. Oke, yang hari ini meledak-ledak, mungkin dulu kamu prajurit atau tentara.
yang hari ini suka menggurui, ono apa-apa digurui, koncone dinasihati terus. Coba ngerti di keduanu yang dulu kamu kiai. Terus yang hari ini lo ya kan gitu logikanya Buddhisme. Oke. Kecenderunganmu kemana itu mungkin ya kan. Bahkan kalau di film-film India itu kan jangankan itu, sama pacarmu di masa lalu aja, kalau sekarang ketemu itu juga ada sambungannya. Wah, kok bergetar ya lihat itu, jangan-jangan dulu soulmate-ku misalnya. Itu Buddhisme. Atau ada hubungan apa ya aku sama dia dulu, jangan-jangan masih punya utang. Lah ya kan modelnya gitu. Kalau di Buddha itu misalnya ada suami istri yang tidak lama, kawin cuma 3 bulan kok istrinya meninggal. Itu berarti apa? Ikatan karmanya cuma segitu. Utang yang harus ditanggung berdua ini cuma itu. Sisanya ya dia harus mungkin punya utang dengan yang lain. Nah, itu banyak kisah-kisah Buddhisme yang kayak gitu. Kok tiba-tiba kamu punya teman ini, punya bapak ini, punya adik itu semua ada skenario besarnya. Tidak sekedar kebetulan. Ada utang yang harus kamu bayar. Jodohmu sama bapakmu mungkin sekitar 60 tahun, kalau sama adikmu sekitar 80 tahun. Itu semua sudah ada ukurannya sesuai karmanya masing-masing. Cuma kalau ini belum kebayar, ya besok lahir lagi. Sampai tuntas. Yang namanya Nibbana atau Nirwana. Oke. Nah, itu yang 12 mata rantai kehidupan. 3 corak kehidupan. Ini ajaran selanjutnya tadi kan. Yang pertama anitya atau anika, yang kedua dukkha, yang ketiga anatta. Kita mulai masuk fase-fase teori yang agak rumit. Jadi hidup ini punya 3 ciri. Ciri yang pertama adalah sementara. Ciri yang kedua adalah samsara, penderitaan. Dan ciri yang ketiga adalah tidak ada inti, tidak ada hakikat. Ini yang khas bedanya Hinduisme sama Buddhisme. Kalau di Hinduisme kemarin masih ada Atman, masih ada Brahman. Buddhisme tidak ngakuin itu. Kita lihat kenapa begitu. Cuma hidup kita katanya Hindu, yang pertama katanya Buddha, tidak kekal, sementara, menderita, dan tidak ada hakikat. Kita sendiri yang membentuk. Itu nama lain dari anatta. Nggak ada kok aslinya manusia itu baik apa jelek ya. Yo tergantung kamu. Kalau kamu melakukan perbuatan jelek ya berarti jelek. Kalau kamu melakukan perbuatan baik ya berarti baik. Tapi kan jiwa kita asalnya dari Allah. Nggak ada itu. Itu cuma konsepmu. Katanya Buddha loh. Makanya nanti Buddha ini menginspirasi beberapa tokoh eksistensialis barat. Kierkegaard, Schopenhauer itu banyak dipengaruhi oleh Buddhisme, termasuk Nietzsche. Jadi ada 3 karakter hidupmu itu. Kamu tidak kekal, kamu itu menderita, dan kamu itu tidak punya inti. Kamu sendiri yang menentukan nasibmu. Oke, dan ini nanti yang sangat berpengaruh di eksistensialismenya Heidegger bagi yang suka. Cuma kita sering tertipu. Yang pertama apa? Ketidakkekalan itu sering tersembunyi dalam kesinambungan. Biasanya diilustrasi di kitabnya Buddha itu pakai lilin. Lilin itu seolah-olah nyala yang tadi itu sama dengan nyala yang sekarang. Padahal itu mungkin api sekarang dengan api yang tadi itu sudah beda. Cuma karena kita lihat kesinambungan seolah-olah itu kekal, terus-menerus begitu. Jadi sering-sering kefanaan itu tersamarkan oleh kesinambungan. Kita menganggap yang ilusi itu nyata. Yang kedua, penderitaan itu sering tersamarkan oleh perubahan.
Kadang-kadang kita sendiri yang merubah. Ya kan? Hidup itu kan tidak nyaman, tapi kadang-kadang kita bikin seolah-olah nyaman. Lagi-lagi ilusi kita bikin mengalahkan yang hakiki. Begitu ngerti bahwa besok mati, terus kamu bilang, alah Pak, ngapain sih besok? Ya besok, ngapain dipikir sekarang? Itu menyamarkan yang hakiki, menyamarkan kebenaran. Hidup sekali Pak, ngapain sih sumpek-sumpek? Ayolah kita seneng-seneng. Ilusi. Kita samarkan yang hakiki dalam ilusi-ilusi kita sendiri. Janjane kamu ngerti besok mati, tapi kan kamu, udahlah Pak, jangan ingin kan mati terus lah, bikin sumpek aja, mikir yang enak-enak aja kok. Kita samarkan sendiri, sehingga kita tipu diri kita sendiri. Kita bikin ilusi untuk hidup kita sendiri. Oke, yang ketiga, ya, tidak ada hakikat, tidak ada yang inti. Semua adalah hasil perbuatan kita. Itu biasanya kita samarkan dengan konsep, kita samarkan dengan sosok, kita samarkan dengan ajaran, kita samarkan. Banyak sekali tipuan-tipuannya. Jadi itu yang selanjutnya. Nah, terus katanya Buddha, ya pokoknya perhatikan ya, hidup ini, manusia itu komposisinya 5. Rupa, kesadaran, penyerapan, pikiran, dan perasaan. Namanya panca kanda. Jasmani dan rohani. Titik. Tidak ada jiwa yang hakiki. Tidak ada Tuhan yang di dalam. Tidak ada. Tidak. Itu konsep-konsep bikinan kita sendiri. Hidup kita adalah tarian-tarian kombinasi itu tadi, antara yang fisik dan yang batin. Yang batin itu kesadaran, penyerapan itu pemahaman, pikiran itu pengembangan, dan perasaan. Itu aja, dialektika itu aja hidup kita ini, katanya Buddha. Sehingga kalau kita lupa dengan ini, kita kehilangan hakikat hidup. Konsep-konsep, bahkan konsep Tuhan itu sering mereduksi hakikat ini. Kita sering lari ke Tuhan sehingga melupakan hakikat hidup kita sendiri. Makanya nanti ada konsep anatta atau anatman. Jadi lawannya atman. Maksudnya apa? Atman itu tidak ada. Hakikatmu itu tidak ada. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu apa yang kamu lakukan tiap hari. Kalau kamu tiap hari pembohong, tiap hari berbohong, ya hakikatmu pembohong. Kalau kamu tiap hari curang, berarti ya jiwamu jiwa curang. Lah kalau di dalam dirimu ada Tuhan, apa ya kerasan Tuhan dalam dirimu yang curang itu? Enggak, katanya. Enggak ada jiwa yang khusus yang beda dengan dirimu, enggak ada. Dalam diri kita ya dialektika itu tadi, pikiran, perasaan, penyerapan, dan seterusnya. Itu yang disebut anatman. Dan kepercayaan akan jiwa itu nanti yang sering-sering jadi sumber keangkuhan, sumber egoisme. Orang jadi ingin menang-menangan. Karena aku adalah makhluk yang terbaik, karena aku ini orang penting, aku ini sumbernya aku itu ya karena ego tadi. Karena kepercayaan pada jiwa itu doktrin anatman. Anti pada konsep-konsep besar agama-agama tentang jiwa, termasuk juga tentang Tuhan. Jadi katanya Buddha, ini nanti menginspirasi banyak filosof ateis barat, nggak bisa dijelaskan. Kalau memang yang dimaksud Tuhan itu loh ya. Begitu dijelaskan, kita akan terjebak dalam konsep-konsep. Dan yang kita sembah akhirnya ya konsep itu. Maka teologinya Buddhisme, kalau kamu sebut Tuhannya ada nggak? Nggak ada. Meskipun karena di Indonesia dipaksa harus ada Tuhannya, jadi di Indonesia terus disebut ada Tuhannya, namanya Sang Hyang Adi Buddha. Pinterin yang tapi sebenarnya tidak. Teologinya Buddhis itu teologi yang negatif, totally negatif. Negatif itu pokoknya Tuhan itu apa sih? Laisa kamitslihi syai'un.
Tidak bisa dijelaskan sudah. Gak usah diomong. Begitu kamu omong, bulet dewe nanti. Karena kamu akan terjebak oleh konsep-konsep. Yang penting tempuh perjalananmu dan kamu akan sampai pada state yang disebut nibbana tadi, yang itu karakternya karakter ketuhanan. Ya meskipun ada sih orang-orang Buddhis tertentu yang beralasan sebenarnya di Indonesia juga tidak harus kok agama ada Tuhannya. Toh sila pertama tidak bilang Tuhan yang Maha Esa, bilangnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kan bukan Tuhan, tapi bersifat Tuhan, kata sifat. Dan kalau ketuhanan, Buddhisme sangat ketuhanan. Jadi sebenarnya meskipun dia dianggap ateis, non-teis, ya masuk aja ke Indonesia, tidak apa-apa. Oke. Jadi kalau tak jelaskan dalam tentang Tuhan agak panjang, tapi intinya itu, Tuhan not as konsep atau as sosok. Kayak di Hindu kan ada sosoknya, di kita kan Tuhan ada sosoknya, seolah-olah dia beda. Tapi enggak, Tuhan jangan dijelaskan, jangan digambarkan. Bagi yang paham Ibnu Arabi akan lebih mudah memahami Tuhan yang dimaksud oleh Buddha. Cuma orang-orang ngawam mungkin agak berat memahami Tuhannya Buddha, jadi dianggapnya Buddha itu terus nyembah patungnya Buddha kayak yang ada di Borobudur atau Prambanan itu.